Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam di hari ini. Setelah satu hari kita beraktivitas dari pagi, siang, sore hingga pada saat ini. Dan kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan ini dalam perenungan di malam hari ini. Yaitu bacaan Alkitab kita, mari kita persiapkan dari Kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Imamat 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun sebelum lebih jauh lagi, mari kita memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, memahami kekayaan firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Untuk itu bersabdalah ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari Kitab Imamat pasal 19 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita di malam hari ini yaitu takut akan Allah. Takut akan Allah. Hidup dalam kekudusan berarti mentaati hukum Tuhan dengan mengasihi sesama manusia sebagaimana yang telah Allah perintahkan bagi kita, untuk senantiasa melihat sesama kita sebagai cerminan diri kita sendiri, supaya kita memahami bahwa ketika diperlakukan tidak adil, maka pasti kita akan merasa kecewa dan juga sakit hati. Maka kita tidak akan melakukan hal tersebut kepada sesama kita, karena kita tahu betapa tidak mengenakannya hal tersebut. Dan orang yang hidup kudus tentunya tidak akan menyusahkan dan juga merugikan orang lain. Dan dalam bacaan kita di malam hari ini dikatakan bahwa tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berdusta di ayat yang ke-11. Tidak bersumpah dusta demi nama Allah, tidak memeras sesama manusia, tidak merampas, tidak menahan upah pekerja harian, tidak mengutuk orang tuli, dan tidak menaruh batu sandungan terhadap yang buta. Mengapa? Sebab dengan melakukan hal demikian, hal yang telah disebutkan tadi, maka berarti kita melanggar kekudusan Allah yang ada pada kita. Hidup dalam kekudusan adalah hidup takut akan Tuhan. Artinya adalah bagaimana kita mau menghormati Allah sebagai Bapa kita dan mematuhi setiap kehendaknya, yaitu firman yang telah dituliskan dalam Alkitab. Dan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada masa sekarang ini, di tengah dunia yang begitu maju dan juga sangat modern, orang-orang dengan berani menginjak-injak kekudusan Tuhan tanpa takut kepada Tuhan lagi. Orang-orang mulai mencuri, mulai merampas, melakukan pembunuhan, saling menyakiti sesamanya, bahkan menyakiti semua ciptaan yang ada, melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi dengan hal-hal yang tidak baik, melakukan segala sesuatu demi menyenangkan dirinya sendiri, tetapi mengorbankan kesenangan ataupun mengorbankan kehidupan orang lain. Tentu itu adalah hal yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Sebab Tuhan tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat mengecewakan hati. Dan jikalau kita melakukannya, maka pastilah Tuhan pun akan kecewa. Mengapa? Karena setiap kita
setiap umat manusia dan semua ciptaan yang ada adalah milik kepunyaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana jikalau misalnya Bapak Ibu dan Saudara memiliki sesuatu hal yang sangat berharga bagi diri kita, dan hal yang berharga itu kemudian dirampas dari kita. Misalnya saja kita memiliki keluarga, tetapi kemudian keluarga kita mengalami suatu hal musibah, kekerasan yang dialami, diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Apa yang akan kita rasakan? Tentu adalah hal yang sangat menyakitkan hati. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan ketika kita memperlakukan sesama kita dengan tidak adil. Mengapa? Karena kita adalah milik kepunyaan Allah yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah. Maka sungguh sangatlah tidak layak jikalau kita menyakiti sesama kita, sedangkan Tuhan sendiri menyayangi kita. Bagaimanapun setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan senantiasa mengampuni kita. Tuhan senantiasa mau merangkul kita ketika kita jatuh. Asalkan kita benar-benar mau kembali datang kepada Dia, mau bertobat dan juga mau mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak melakukan hal-hal tersebut lagi. Tuhan senantiasa dengan bergembira menyambut kita untuk kembali kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerasan, perampokan, dan juga pembunuhan dan berbagai hal lainnya yang merugikan beberapa orang, bahkan merugikan banyak orang, yang menyedihkan itu dilakukan oleh orang-orang yang dipercayai karena tugas dan juga jabatan mereka. Tidak ada lagi rasa malu karena takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang malu ketika melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Tapi mereka akan senantiasa senang jika melakukan hal-hal yang terpuji. Dan sebagai orang-orang yang telah dipilih dan juga dikuduskan oleh Allah, kita harus menolak dengan tegas dan juga menjauhi segala bentuk-bentuk kejahatan seperti itu. Dan mari kita hadirkan kekudusan Allah dengan mentaati semua perintah-perintahnya, setiap kehendaknya. Dan kita hadirkan kehendak Allah yang kudus di tengah dunia yang ada pada saat ini. Kita menjadi pembawa damai, menjadi terang, dan juga menjadi berkat dimanapun kita boleh berada. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mau takut akan Tuhan dan juga melakukan yang terbaik dalam kehendak Tuhan. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau di malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kami boleh selalu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami boleh melakukan setiap usaha kami, setiap kegiatan kami di hari ini, setiap rencana-rencana kami. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami sungguh tidak akan mampu untuk melewati itu semuanya. Dan kami berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa kami sebut sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami akan beristirahat dari berbagai aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kiranya Tuhan, ketika kami membaringkan tubuh kami dan kami memejamkan mata kami untuk beristirahat, tolong kami supaya kami boleh tertidur dengan nyenyak dan dapat kembali bangun besok pagi untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jikalau di hari ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kiranya kami dapat senantiasa melakukan yang terbaik, menjauhkan diri daripada hal-hal yang tidak baik, dan mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami Tuhan untuk menaikkan doa dan permohonan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami, ini mohon hati kami, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Tetap semangat menjalani hari-hari ke depannya, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.